lupa subscribe. Pokoknya habis subscribe, di like, di komen ya, di share. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya? Ketemu lagi sama gue Koko di channel ini, di JNM Cerita Horor. Setiap para pedagang yang masih berjualan di malam hari, pasti dari mereka memiliki sebuah cerita horor, cerita mistis mereka sendiri. Contohnya kayak ketemu kunti, ketemu pocong, atau diganggu makhluk-makhluk astral lainnya. Kali ini gue bakal bercerita 5 kisah pedagang di malam hari, kutip dari Detik Food. Ini ceritanya, pedagang sate keliling. Kisah seram ini pernah dialami pedagang sate keliling. Si abang ini dijuluki, biasa dipanggil Abang Gendut. Nah, si Abang Gendut ini, dia mungkin capek, dia beristirahat dulu sebentar di dekat pohon nangka sambil menunggu pembeli datang. Sembari istirahat, tiba-tiba si Abang Gendut ini kaget karena muncul sosok wanita yang memesan 100 tusuk sate. 100 tusuk sate itu mungkin masih biasa kali ya, karena kita juga orang biasa malah ada beli 200 tusuk, 300 tusuk. Nah, karena senang si Abang Gendut ini satenya ada pembeli, dia pun langsung membuatkan sate pesanan si wanita tersebut. Sambil mereka berdua sempat berbincang-bincang. Lalu di akhir perbincangan, si wanita ini tertawa terbahak-bahak seperti suara kuntilanak. Kagetlah si Abang Gendut. Dia gemetaran sambil melihat sosok wanita itu berlalu dari hadapannya. Kedua, penjual bakmi. Seorang penjual bakmi bernama Pak Jo. Setelah puluhan tahun berdagang di kawasan Jogja Tengah. Menurut Pak Jo, dulu pernah ada seseorang yang datang dan memesan 2 porsi bakmi. Setelah memesan, orang tersebut bilang ke Pak Jo untuk mengantar makanannya ke lokasi yang dia tunjuk. Tanpa basa-basi, Pak Jo langsung bikinin mie yang udah dipesan sama orang itu. Begitu sadar, Pak Jo, si pedagang ini, tiba-tiba dia sudah ada di tengah kuburan luas. Mungkin menurut gue, pas orang itu mesen, si Pak Jo ini udah dalam kondisi gak sadar, atau kayak dihipnotis sama makhluk gitu. Jadi pas dia bikin, tiba-tiba tersadar dia udah di dalam kuburan. Si Pak Jo ini langsung menelpon keluarganya untuk dibantu mendorong gerobaknya keluar dari tengah kuburan. Bisa lu bayangin gak? Lu dagang tengah malam, ada yang beli. Oke Pak, siap, saya bikin. Pas lu lagi bikin, lu sadar lu ada di tengah kuburan. Itu cerita yang kedua. Ya, dan kejadian ini itu juga pernah dialami sama tukang nasi goreng. Yang dialami Pak Jo ini pernah dialami tukang nasi goreng. 3, penjual sekoteng. Oke, cerita ini bukan dialami oleh pedagang sekoteng sendiri, melainkan pengalaman si pembeli sekotengnya. Nah loh, ini agak aneh nih.
Si pembeli ini sudah berlangganan sekuteng, sebut saja nama pedagangnya itu Pak Umar, sejak puluhan tahun. Nah, cuaca malam itu yang sangat hujan membuat si wanita yang berlangganan sekuteng sama Pak Umar ini namanya ya, dia mesen sekutengnya satu semangkuk, oke, dibungkus. Lalu si pembeli ini pulang ke rumah, langsung dia makan sekutengnya. Enggak sampai habis sekutengnya, dia taruh di atas meja mangkok sekutengnya. Oh, namanya Santi. Ya, nama si, oh iya tadi gue udah bilang Santi nama pembelinya. Tiba-tiba Santi ini tidur dibangunin sama ibunya. Karena si Santi sempat ketiduran, ibunya pun membangunin dia buat bertanya, "Kamu beli sekuteng di mana tadi, Santi?" Si Santi ini bilang, "Belinya sama Pak Umar, Ma." Ibunya kaget. Ibunya langsung bilang, "Pak Umar itu udah meninggal 5 hari yang lalu karena dirampok saat lewat berjualan di dalam kampung. Perutnya ditusuk, nyaris kehabisan darah dan sempat dibawa ke rumah sakit. Namun keesokan harinya si penjual sekuteng ini meninggal." Nah, gimana rasanya lu beli sesuatu yang layanin hantu? 4. Penjual bakso. Ini adalah cerita penjual bakso bernama Supeno di daerah Jakarta Timur. Saat sedang sepi pembeli, Supeno pun tetap menjajakan dagangannya sampai malam hari. Baru melewati 2 rumah setelah belokan, Supeno dipanggil oleh wanita berbaju putih dan memesan baksonya dia. 1 porsi. Setelah disiapkan dan mau diantar ke rumahnya, si Pak Supeno ini, si penjual bakso ini bingung. Kok pagar rumahnya terkunci? Nggak ada yang ngebuka pagar gitu. Tadi wanita itu pas pesan baksonya katanya berada di depan rumah dia. Dan dia, si pedagang bakso ini merasa tadi tidak ada suara wanita tersebut membuka pagar, ya kan? Tapi wanita itu ada di depan rumahnya buat memesan. Penasaran, si Pak Supeno ini mengetuk-ngetuk pagar rumah tersebut. Akhirnya yang keluar adalah orang yang berbeda, dan tidak ada yang memesan bakso. Siapa itu yang memesan bakso? Lucinta Luna pasti. 5. Penjual sate Boyolali. Berkeliling jam 1 dini hari, kakak beradik si penjual sate ini berjalan berdua dan sang adik kehilangan kakaknya. Kok bisa? Dia dagang sate berdua, tiba-tiba adiknya kehilangan kakaknya. Ini yang dorong gerobaknya siapa? Adiknya dong, kakaknya ngapain? Oke, kita lanjut ya. Si adiknya ini mencari terus, mencari sampai pagi. Wow, cari sampai pagi dan ternyata dia ketemu kakaknya di tengah-tengah kuburan. Bayangin, kakaknya ngapain sampai di kuburan? Terus gerobak sate dan dagangannya berserakan di mana-mana. Oh, jadi adiknya ini mungkin jalan di depan, kakaknya dorong gerobak di belakang, tiba-tiba hilang. Dan saat dicek kantongnya si kakak ini, kantong kakaknya itu banyak daun nangka. Ya, di
kantongnya ditemukan banyak daun nangka. Kalau kata orang-orang dulu, setan itu membeli dengan daun nangka. Percaya nggak percaya sih, tapi dari zaman-zaman dulu sampai nenek gue bilang, setan kalau beli dagangan tengah malam itu dia menggunakan daun, itu daun nangka. Pelanggan misterius ini disebut-sebut gara-gara kuntil anak. Oh, maksudnya iya, yang beli itu kuntil anak. Jadi mungkin kakaknya dijegat tengah jalan tanpa sepengetahuan adiknya, dibawa ke kuburan, diborong deh satenya. Tiba-tiba kakaknya pingsan, ketemu sama adiknya pagi-pagi, sudah berserakan dagangannya. Oke, habis ceritanya. Jadi bagaimana menurut Anda? Bagian cerita mana yang paling serem? Ini adalah 5 cerita yang gua kutip dari Detikfood. Bisa jadi ini cerita nyata ya. Oke. Selesai sudah ceritanya. Buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, tonton videonya sampai habis, karena gua bakal terus bikin video horor untuk kalian semua. Gue Koko, bye bye.